Cahaya hitam mengisolasi segalanya, membuat area gelap terlihat sangat sepi. Ketika ada lebih dari 10 orang, perasaan kesepian ini sulit dihilangkan, dan perasaan ini bahkan lebih menonjol ketika hanya Luo Zeng dan Feng Ge yang tersisa. Rumah kayu itu penuh misteri dan antisipasi ketika saya melihatnya di pantai seberang, tetapi sekarang saya menemukan bahwa tempat rusak ini adalah tempat pembuatan lilin, yang terasa membosankan, terutama ketika kebebasan dibatasi. Ketika murid-murid Tiangong kembali dan melaporkan situasinya, saya khawatir ibu akan khawatir, kata Feng Ge sambil melihat cahaya lilin yang menari. Tidak ada gunanya khawatir, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Dalam kasus tidak dapat melarikan diri dari sisi lain, mantra pemecah ilusi tidak berguna, dan tidak dapat dibangunkan secara paksa dari dunia luar. Tidak peduli seberapa kuat Selirian, dia tidak bisa turun dari level yang lebih tinggi di sisi lain, apalagi Selirian, Dong Huang Taiyi dan Lao Ying mungkin tidak ada hubungannya. Sisi lain adalah tempat yang sangat istimewa, terkadang lebih aman daripada banyak tempat berbahaya di dunia induk, dan Anda dapat melarikan diri kembali dengan mantra sihir, tetapi terkadang sangat berbahaya. Lalu bagaimana jika anak laki-laki bermata tiga tidak mengizinkan kita pergi? Feng Ge bertanya lagi. Aku tidak tahu jika topik ini berlanjut, aku khawatir itu akan melibatkan lilin di Feng Singer. Luo Zeng berhenti dengan tegas. Menunggu 1 jam di depan rumah kayu. Bintang biru kembar muncul lagi di langit yang gelap, dan tanah bergetar karenanya. Kera raksasa itu kembali, mata Luo Zeng berkedip sedikit. Pertama kali anak laki-laki bermata tiga itu muncul, dia diturunkan bersama kera raksasa. Dengan kepergian bocah bermata tiga, kera raksasa juga pergi pada saat yang sama. Aturan ini seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi Luo Zeng khawatir bocah bermata tiga itu akan bermain trik dan bersembunyi di kegelapan. Boom, boom, dengan tanah yang terus berguncang, sebuah tangan berbulu raksasa terulur dalam kegelapan dan membuka pintu rumah kayu itu. Beberapa jam yang lalu San Mu Boy memiliki noda darah di tubuhnya, kali ini lukanya lebih serius. Setengah dari wajahnya tergores, satu lengan ditutupi dengan retakan, dan ada potongan cacing hitam di retakan yang menggeliat dan menggigit. Serangga hitam ini, Luo Zeng juga sangat berpengetahuan, tetapi ketika dia melihat serangga hitam itu, dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah benda ini adalah musuh daging. Bocah bermata tiga itu mendarat di depan rumah kayu itu, mengulurkan tangannya, dan lilin di depan rumah kayu itu jatuh ke tangannya. Lalu dia mengarahkan cahaya lilin itu ke serangga hitam di lengannya dan berputar-putar. Dia. Zizizi. Cacing hitam ini tampaknya takut pada lilin, mereka dengan rakus menggigit bocah bermata tiga itu, menggeliat gila-gilaan di bawah pembakaran lilin, dan mati dalam waktu singkat. Bocah bermata tiga itu mengguncang mereka dengan ringan, dan mereka jatuh ke tanah. Mungkin menyadari pengamatan hati-hati Luo Zeng, bocah bermata tiga itu berkata dengan ringan, helm hitam ini tidak takut pada api, mereka hanya takut pada cahaya. Makhluk di area gelap semuanya takut pada cahaya, termasuk 3 anak laki-laki bermata. Namun, beberapa makhluk bisa bertahan lebih lama di bawah cahaya lilin, sementara yang lain akan menghilang dengan cepat. Cacing helm hitam di tanah dengan cepat dinetralkan oleh cahaya lilin yang jatuh dan menghilang. Anehnya, mayat cacing helm hitam memancarkan cahaya hitam redup sebelum menghilang. Luo Zengxiang masih berkonsentrasi untuk mengamati, dan anak laki-laki bermata tiga itu berkata lagi, biarkan saya melihat hasil Anda. Jika tidak berguna, tidak ada gunanya menahan Anda di sini. Feng Ge terus bertanya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, Feng Ge benar-benar naif. Bocah bermata tiga itu mencibir, memasuki rumah kayu, dan melihat lilin di sudut. Luo Zeng telah mengumpulkan lilin itu, menyatukannya, dan mengembalikan peralatan itu dengan teratur. Bocah bermata tiga itu melirik lilin, dan ketika dia mengulurkan tangannya, sebuah lilin terbang melintasi tangannya. Dia melihat ke atas dan ke bawah, dan mengangguk dengan ekspresi puas, lilin yang dibuat untuk pertama kali tidak buruk. Kamu bisa bertahan. Mendengar evaluasi bocah bermata tiga itu, Luo Zeng merasa lega. Anak laki-laki dengan 3 mata pergi ke rumah kayu di bawah dan mengeluarkan setumpuk besar kristal yang menghanguskan lagi, dan meletakkannya di rumah kayu. Tumpukan itu setinggi bukit, dan setelah beberapa nasihat, dia melompat ke telapak tangan raksasa itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Boom, boom, kera raksasa dalam kegelapan pergi lagi. Dia sepertinya sedang terburu-buru. Feng Ge bertanya. Yah, cederanya lebih serius, dan waktu tinggalnya jauh lebih pendek daripada yang terakhir kali. Luo Zeng mengangguk. Karena makhluk di alam gelap tidak dapat bertahan hidup di bawah cahaya selamanya, bocah bermata tiga juga perlu membayar harga tertentu di bawah cahaya lilin, dan kesimpulan ini harus valid.
Dan semakin serius cedera bocah Sanmu, semakin dia tidak dapat mendukung harganya, jadi dia hanya bisa datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Luo Zeng melemparkan kristal yang terbakar itu ke dalam kuali sambil berpikir, dan setelah ditaburkan di hijau bedak, panggil Feng Ge lagi untuk melepaskan Golden Crow Divine Fire. Tentu saja Feng Ge melakukannya, tetapi ketika dia melepaskan api dewa, dia tiba-tiba bertanya, saya tidak bisa menyalakan lilin ini, saya tidak tahu bagaimana bocah bermata tiga itu menyalakannya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, lilin yang kami buat seharusnya itu adalah produk yang belum selesai, dan saya khawatir masih ada proses di tangan anak itu. Luo Zeng agak aneh, mengapa ketika Feng Ge tiba-tiba menyebutkan masalah ini, dia melihat Feng Ge tiba-tiba mengangkat tangannya, dan berkata buatan ini selalu ada 3 lilin yang bisa dinyalakan, kan? Ling Xuang memberi Feng Ge 3 lilin. Feng Ge ingin menyebutkannya beberapa kali sebelumnya tetapi dihentikan oleh Luo Zeng. Kali ini dia punya ide, tetapi mengungkapkannya dengan cara yang cerdas. Luo Zeng mengerti dalam sekejap, mungkin, saya akan mencoba lagi ketika saya membuatnya, tapi jangan khawatir, bocah bermata tiga itu bukan penjahat besar, mungkin kita telah membuat cukup lilin, dan dia akan melepaskannya ketika saatnya tiba. Bagaimana dengan kita? Ya, Feng Ge mengangguk. Komunikasi rahasia Luo Zeng telah memperjelas bahwa 3 lilin Ling Xuang seharusnya dapat menyala, tetapi waktunya tidak cukup baik, jika waktunya tepat, mereka secara alami akan memilih untuk melarikan diri. Di alam gelap, bocah bermata tiga itu berbaring di telapak kera raksasa, duduk tegak untuk menyembuhkan lukanya. Di sisinya, ada tirai teduh melingkar hitam. Jika makhluk di luar bidang gelap melihat tirai teduh ini, itu pasti gelap gulita, tetapi bocah bermata tiga dapat melihat tindakan Luo Zeng dan Feng Ge melalui tirai teduh ini. Jika Anda bergerak, tentu saja Anda bisa mendengar percakapan mereka. Biarkan kamu pergi. Huff, itu hanya mimpi, bocah bermata tiga itu mencibir, dan tirai hitam menghilang dengan lambaian tangannya. Tambang kristal terbakar ditempati oleh monkey-monkey hitam itu, dan monkey-monkey hitam ini juga sangat kuat. Tidak mudah merebut tambang kristal terbakar dari sana. Selama periode waktu ini, Sanmu Boy telah meraih banyak kemenangan, tetapi dia juga terpengaruh olehnya, cedera serius. Tapi sekarang lokakarya lilin sudah mulai bekerja. Efisiensi pencocokan 2 ras manusia, 1 pria dan 1 wanita, cukup tinggi, jadi dia secara alami akan bekerja lebih keras untuk menjarah kristal pembakaran. Setiap kali anak laki-laki yang terluka dengan 3 mata kembali, dia selalu membawa lebih banyak atau lebih sedikit kristal yang terbakar. Terkadang jumlahnya terlalu banyak, akan dimasukkan ke dalam 2 rumah kayu di bawah, jika kurang akan langsung dibuang ke Luo Zeng. Anak laki-laki bermata 3 itu menatap tajam ke arah Luo Zeng dan Feng Ge pada awalnya, dan setelah lebih banyak berhubungan dengan mereka, dia menjadi lebih baik. Suatu ketika anak laki-laki bermata 3 membawa kembali kristal yang terbakar seperti bukit, dan pada saat yang sama mengeluarkan kodok hitam kecil dari kristal yang terbakar itu. Kodok kecil ini dibawa ke dalam cahaya, dan jejak kegelapan mulai keluar dari permukaan, detot, mango. Bocah bermata 3 itu benar-benar memberikan katak kecil itu kepada Feng Ge sebagai hadiah. Feng Ge melihat benda gelap itu, bagaimana mungkin dia menginginkan benda aneh seperti itu. Tanpa diduga, anak laki-laki bermata 3 melemparkan katak itu ke arah Feng Ge secara langsung. Saat katak itu menyentuh Feng Ge, ia melarikan diri ke tubuh jiwa Feng Ge, dan kemudian Feng Ge merasa bahwa kekuatan jiwanya mulai melonjak. Katak beracun itu adalah sebenarnya lebih efektif daripada kristal jiwa. Bocah bermata 3 itu mendengus dingin dan langsung pergi. Ketika bocah bermata 3 itu pergi, Luo Zeng juga mempelajari beberapa karakteristik dari domain gelap. Setiap kali tugas membuat lilin selesai, Luo Zeng berjongkok di luar rumah kayu, duduk di persimpangan cahaya lilin dan kegelapan, menguji beberapa karakteristik domain gelap. Dia memindahkan beberapa bilah kayu dari sudut rumah kayu, dengan hati-hati menyodok bilah kayu itu ke dalam kegelapan, dan dengan hati-hati menariknya kembali. Tongkat kayu tidak berubah sama sekali. Selain menggunakan tongkat kayu untuk menguji, Luo Zeng juga menyelidiki lilin ke dalam kegelapan, dan lilin tidak berubah saat ditarik kembali. Seharusnya energi. Seperti lilin, kayu yang digunakan untuk membangun rumah kayu tidak memiliki fluktuasi energi, tidak ada daya dari sisi lain, dan material tanpa fluktuasi energi. Mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari area gelap dan dunia luar. Pasir, batu, jiwa yang, dan daging di pantai seberang semuanya mengandung energi. Begitu benda yang mengandung energi ini jatuh ke medan gelap, pasti ada masalah. Feng Ge, seru Luo Zeng. Feng Ge berjalan mendekat, dengan ekspresi agak enggan di wajahnya, tapi dia masih mengeluarkan tanda dari sisi lain dari cincin sumi.
Tubuh fisik Luo Zeng tidak dapat memiliki ruang sumi, ia hanya dapat menggunakan benda-benda Feng Ge untuk dipelajari. Token dari sisi lain yang diambil Feng Ge adalah pedang kuno menurut Feng Ge, pedang ini digali di 12 surga. Luo Zeng memegang pedang kuno dan dengan lembut menyerahkan ujung pedang ke dalam kegelapan. Luo Zeng tidak tahu apa yang terjadi dalam kegelapan, tetapi pada saat pedang dan kegelapan bertemu, Luo Zeng dan Feng Ge merasakan fluktuasi energi pada saat yang sama, dan ketika Luo Zeng mengeluarkan pedang kuno, bagian depan ujung pedang kuno itu hampir disikat bagian, seolah dipotong pendek oleh kegelapan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Feng Ge dan Luo Zeng berubah. Setelah menaiki jembatan kayu dari belakang kuil Mitian, banyak murid Tiangong jatuh ke dalam kegelapan. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka akan mati setelah jatuh ke alam gelap, mereka tidak menyangka bahwa alam gelap begitu kejam terhadap makhluk dalam terang. Luo Zeng menatap bagian depan pedang kuno, berpikir sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyerahkan pedang panjang ke dalam kegelapan, menusuk tanah dalam kegelapan. Sebelum pedang kuno benar-benar dihilangkan, Luo Zeng tiba-tiba mencongkel beberapa zat di domain gelap ke dalam cahaya. Itu hanya tanah hitam, tetapi di bawah cahaya lilin, seperti serangga helm hitam itu, ia melepaskan energi dan kemudian dengan cepat meleleh seperti butiran salju di musim panas. Terang dan kegelapan tidak cocok seperti air dan api. Secara teori, kita harus mati jika kita memasuki alam gelap, jadi anak laki-laki bermata tiga, ular boa merah, dan monster monkey manusia juga akan mati jika mereka masuk jarak yang diterangi oleh cahaya lilin. Mereka tidak terluka oleh cahaya lilin, dapatkah hal seperti ini berguna bagi kita? Selama dia bebas, Luo Zeng melakukan penelitian semacam ini setiap hari. Meskipun Feng Ge akan sepenuhnya bekerja sama dengan Luo Zeng, dia benar-benar tidak tertarik dengan ini. Sebaliknya, dia lebih bersedia untuk duduk dan mengobrol dengan Luo Zeng tentang hal-hal lain, seperti hal-hal menarik di Istana Taidi, atau hal-hal dengan tiga murid. Setiap kali dia bertanya tentang asal-usul Luo Zeng diam saja. Setelah membicarakannya beberapa kali, Feng Ge juga menghindari topik ini. Tetapi semakin Luo Zeng tidak mengetahui Feng Ge menjadi semakin penasaran. Dia telah memutuskan bahwa jika dia selamat kali ini, dia harus menyiksa ketiga murid setelah kembali ke Istana Kekaisaran. Bocah bermata tiga itu pasti tahu bahwa Luo Zeng dan Feng Ge sedang berpikir keras tentang cara melarikan diri, tetapi dia tidak menghentikan mereka, juga tidak menggunakan ancaman. Dikurung di sebuah rumah kayu kecil, sumber daya di sini tidak cukup untuk memungkinkan mereka memasuki alam gelap, bisa dikatakan alam gelap adalah kandang terbesar. Ini untukmu. Ketika bocah bermata tiga itu kembali lagi, dia melemparkan segenggam buah cian ke Luo Zeng. Luo Zeng juga tidak ambigu, dan menelan buah-buahan ini setelah meminumnya. Tidak lama setelah dia menelannya, dia hanya merasa dalamnya terbakar oleh api. Buah yang tumbuh di area gelap ini terus-menerus melepaskan energi, dan energi ini langsung berubah menjadi kekuatan tubuh fisik Luo Zeng. Kekuatan tubuh fisik murni, pertumbuhan Luo Zeng sangat lambat dibandingkan dengan kekuatan pihak lain yang disediakan oleh token pantai lain, kekuatan fisiknya sekarang setetes dalam ember. Tetapi setelah memakan buahnya, kekuatan tubuh fisiknya meningkat secara dramatis. Luo Zeng secara alami sangat terkejut. Melihat wajah terkejut Luo Zeng, bocah bermata tiga itu juga sedikit bangga, dan berkata lakukan dengan baik di sini, dan itu akan bermanfaat di masa depan. Meskipun karakter bocah bermata tiga itu sangat dingin, dia bisa dianggap dermawan, terutama di medan gelap tampaknya ada harta karun di mana-mana, dan meletakkan apa saja di pantai lain memiliki nilai yang tinggi. Waktu berlalu hari demi hari. Tidak ada konsep siang dan malam di pantai seberang, tetapi Luo Zeng memiliki catatan yang akurat. Dia dan Feng Ge telah berada di bengkel lilin ini selama 3 bulan dan telah menghasilkan sekitar 1000 lilin. Feng Ge memberi isyarat kepada Luo Zeng beberapa kali bahwa setelah anak laki-laki bermata tiga dan kera raksasa pergi, mereka menyalakan lilin dan melarikan diri. Tapi Luo Zeng ragu-ragu, jika bocah bermata tiga itu mengawasi dirinya sendiri dan telah mengatur metode lain di sekitarnya hidup-hidup, itu akan merepotkan. Hanya ada satu kesempatan untuk melarikan diri, dan Luo Zeng harus ekstra hati-hati untuk memastikan kesuksesan. Baru di minggu pertama 3 bulan, Luo Zeng dan Feng Ge bekerja sama satu sama lain dan masih merebus cairan lilin. Tiba-tiba merasakan tanah bergetar, keduanya saling memandang, sangat aneh di hati mereka, anak itu kembali begitu cepat. Ketika mereka sampai di pintu, mereka melihat tangan raksasa berbulu itu menonjol dari kegelapan, dan dari antara tangan raksasa itu, tetesan darah merah tua jatuh seperti hujan. Darah ini juga merupakan benda dari alam gelap. Sambil melepaskan jejak energi, dengan cepat menghilang.
Darah siapa? Luo Zeng sedikit mengernyit. Boom! Tangan kera raksasa itu jatuh ke tanah dan menyebar, dan segera melihat bocah bermata 3 itu terbaring di telapak tangannya. Kulit dan daging di sekujur tubuhnya sepertinya telah digigit oleh monster yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak satupun dari mereka yang utuh seluruh tubuh bermandikan darah, hidup atau mati tidak diketahui. Bintang biru kembar yang tergantung dalam kegelapan terus turun, dan wajah kera besar itu masuk ke dalam jangkauan cahaya lilin. Feng Ge menatap wajah kera, mundur beberapa langkah, dan bersembunyi di belakang Luo Zeng. Jangan takut, Luo Zeng menghibur. Wajah kera secara bertahap mendekati wajah Luo Zeng, mulut besar itu membuka celah, dan kemudian suara tumpul terdengar. Selamatkan dia. Kata-kata kera raksasa itu sangat samar. Sepertinya itu tidak terbiasa dengan bahasa umat manusia, tetapi Luo Zeng dan Feng Ge masih bisa mendengarnya dengan jelas. Selamatkan orang ini. Luo Zeng ragu-ragu. Sarana yang dapat digunakan Luo Zeng di sisi lain terbatas, dan anak laki-laki bermata 3 adalah makhluk alam gelap, yang pada dasarnya berbeda dari strukturnya. Ho! Ho! Kera raksasa menutupi bagian atas rumah kayu dengan kedua tangan, memberi isyarat untuk menekan, dan pada saat yang sama membuka mulutnya dan berkata jika dia mati, kamu juga akan mati. Setelah bertepuk tangan, Feng Ge kehabisan akal, Luo Zeng juga dapat difoto sebagai saus daging. Tidak mungkin diselamatkan. Tapi apa artinya kita harus menyelamatkannya? Feng Ge berkata dengan depresi. Ada cukup banyak pil jiwa dan kristal jiwa di cincin Sumerunya, dan bahkan beberapa harta jiwa khusus. Tetapi bahkan jika harta rahasia ini dapat menyelamatkan nyawa, mereka ditujukan ke jiwa yang, bagaimana mereka bisa diarahkan ke tubuh. Aku bisa mencoba, kata Luo Zeng. Tubuh fisiknya tidak dapat menggunakan solusi batu penyegel di pantai seberang, tetapi dia dapat berkomunikasi dengan Dantian, sehingga dia dapat memindahkan kekuatan token pantai seberang. Shinto juga dimungkinkan dengan cara yang sama. Meskipun kedengarannya gila memperlakukan makhluk-makhluk dari domain gelap dengan cara ilahi, Luo Zeng tidak punya pilihan sekarang. Otak kera raksasa termasuk dalam kategori tidak fleksibel, dan pasti akan melakukan apa yang dikatakannya, yang berarti kehidupan bocah bermata 3 itu terkait erat dengan Luo Zeng dan yang lainnya. Luo Zeng berjalan ke arah bocah bermata 3 itu, berjongkok dan melihat dengan hati-hati. Bocah bermata 3 itu terbaring tak bergerak di tanah dengan mata tertutup rapat. Luo Zeng mengulurkan tangan dan menekan lehernya, dan ketika jari-jarinya menyentuh lehernya dengan ringan, sensasi terbakar tiba-tiba datang. Zizi, jari-jari Luo Zeng terbakar hitam, dan ada juga sidik jari hitam di leher bocah bermata 3 itu. Semua energi di area gelap dan di bawah cahaya akan saling melarutkan. Reaksi seperti itu juga diharapkan oleh Luo Zeng. Ini juga poin yang paling menyusahkan energi dari cara hidup ilahi mungkin juga bertentangan dengan energi medan gelap, dan mungkin sulit untuk menyelamatkannya. Tidak mungkin sekarang, Luo Zeng mengertakkan gigi, dan Dao Yun di Dantian telah menyebar. Cara hidup ilahi memancarkan nafas kehidupan yang kuat, dan nafas hijau ini bertahan, dan saat Luo Zeng mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan lembut, itu menyapu ke arah tubuh bocah bermata 3 itu. Merawat, memberi nutrisi, memberi nutrisi. Nafas hijau ini awalnya bisa membuat luka cepat sembuh, tulang dan otot putih tumbuh. Tapi ketika mengenai bocah Sanmu, itu mulai merusak tubuh bocah Sanmu dengan cepat, meninggalkan bekas luka seperti cacing tanah di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng dengan cepat berhenti. Apa yang terjadi kata Feng Ge dengan sungguh-sungguh. Dia adalah makhluk dari alam gelap, dan segala cara kita adalah racun yang mematikan baginya, jawab Luo Zeng. Wow, wow. Kera raksasa di atas rumah kayu juga memahaminya, dan ada kesedihan di mata besar itu. Ia memiliki hubungan yang dalam dengan bocah bermata 3, dan sekarang ia mengerti bahwa ketiganya anak laki-laki bermata tidak punya jalan keluar, mengungkapkan kesedihan secara alami. Baji, zizizi setetes. Air mata seukuran tong kayu menetes dari mata kera raksasa itu. Tetesan air mata ini juga merupakan bagian dari domain gelap, dan meleleh dengan cepat di bawah cahaya lilin, dan pada saat yang sama terus melepaskan energi. Melihat pemandangan ini, hati Luo Zeng tiba-tiba tergerak. Dia berdiri tiba-tiba, menunjuk ke arah kera raksasa, dan bertanya dengan keras kenapa kamu bisa tetap di bawah cahaya lilin tanpa terluka. Materi gelap biasa pasti akan musnah saat diterangi oleh cahaya lilin. Tetapi makhluk di alam gelap yang dilihatnya hampir tidak takut dengan cahaya lilin. Misteri ini seharusnya tidak sulit, atau mudah menemukan cara untuk menahan cahaya lilin di alam gelap, jika tidak, membuat begitu banyak lilin adalah tindakan pacaran mati. Hah? Kera raksasa itu tidak mengerti. Luo Zeng memikirkannya,
Mengulurkan tangannya dan melompat, menarik rambut panjang dari tangan besar kera raksasa yang berbulu, lalu melemparkan rambut itu ke dalam kegelapan, menariknya kembali dari kegelapan, dan memberi isyarat pada saat yang sama. Kenapa? Apakah kamu tidak takut? Kera raksasa menatap perilaku Luo Zeng dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara di tenggorokannya, diikuti dengan ekspresi pemahaman, wajah raksasa dan sepasang raksasa tangan dengan cepat meninggalkan jangkauan cahaya lilin, ke dalam kegelapan. Boom, boom, boom. Melihat kera raksasa pergi dengan cepat, Feng Ge bertanya dengan cemas apakah dia benar-benar mengerti. Mungkin Luo Zeng tidak sepenuhnya yakin. Feng Ge melirik bocah bermata tiga di tanah, dan berkata dengan ekspresi rumit mengapa kita tidak melarikan diri. Kera raksasa itu bodoh, dan tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu, anak ini pingsan, ini adalah kesempatan besar. Luo Zeng menatap bocah bermata tiga di tanah, dengan ragu-ragu di wajahnya. Ini memang kesempatan, dan tidak ada persahabatan yang mendalam antara dia dan Sanmu Boy. Tapi bergaul satu sama lain akhir-akhir ini membuatnya putus asa, dan itu masih agak sulit dilakukan. Yang terpenting adalah dia ingin memahami bagaimana makhluk alam gelap bertahan hidup di bawah cahaya lilin, jika itu dia, apakah dia bisa masuk dan keluar alam gelap sesuka hati. Jembatan kayu itu terlalu panjang. Sebelum kita lewat, kera raksasa itu mungkin berbalik, dan aku khawatir masih akan tertangkap olehnya, kata Luo Zeng. Feng Ge melirik Luo Zeng, matanya sedikit rumit. Mengapa dia tidak bisa melihat bahwa sebenarnya ada banyak peluang yang bisa diambil akhir-akhir ini, tetapi Luo Zeng sedikit tidak mau pergi. Lagi pula, selama lilin menyala, dia bisa melompat keluar dari jangkauan rumah kayu ini dan lari di sepanjang jembatan kayu melarikan diri dari surga. Meskipun dia mengerti pikiran Luo Zeng, dia tidak membuka mulutnya untuk memecahkannya. Untuk beberapa alasan, dia tidak lagi memiliki ide untuk bergegas pergi. Hari-hari ini terperangkap dalam cahaya lilin kecil ini. Meskipun dia sering merasa takut, hatinya sangat damai, dan dia tidak begitu bersemangat untuk melarikan diri. Terlepas dari apakah dia ingin pergi atau tidak, hal berikutnya memang ada di benak Luo Zengyan. Kera raksasa hanya tersisa setengah batang dupa, dan saat tanah terus berguncang, kera raksasa itu dengan cepat berbalik. Wow, kera raksasa itu langsung memasukkan pohon besar ke dalam jangkauan cahaya lilin. Pohon besar itu setinggi Zhangsu, bentuknya sangat biasa, tetapi warnanya sangat aneh. Cabang, daun, dan buah di sisi kiri semuanya hitam pekat, sedangkan cabang, daun, del di sisi kanan semuanya seputih salju. Satu pohon memiliki dua warna dan bentuk yang sangat berbeda. Kera raksasa itu dengan ringan mengetuk buah hitam itu dengan ujung jarinya, dan berkata dengan samar makan, aku tidak takut cahaya. Luo Zeng melihat pohon aneh dalam warna hitam dan putih, wajahnya penuh kejutan. Dia belum pernah melihat tanaman aneh seperti itu. Meskipun kata-kata kera raksasa itu tidak jelas, Luo Zeng akhirnya mendengar dengan jelas, dan itu sepenuhnya konsisten dengan spekulasi Luo Zeng. Benar saja, ada hal seperti itu di medan gelap, yang bisa membuat mereka tidak takut dengan cahaya lilin, dan sepertinya hal ini tidak terlalu langka, setidaknya piton raksasa merah dan monster monkey dengan kecerdasan rendah memiliki kemampuan untuk sentuhlah itu. Dan sekarang ada dua jenis buah di pohon aneh ini. Luo Zeng menunjuk ke buah putih, memandangi kera raksasa dan bertanya bagaimana dengan putih. Kera raksasa menunjuk ke buah putih dengan jari besar dan berkata makanlah tidak takut gelap. Buah putih ini sangat penting bagi makhluk domain gelap secara alami tidak berguna. Mereka awalnya adalah ras yang lahir dalam kegelapan, tetapi mereka sangat berguna bagi makhluk di luar alam gelap. Feng Ge dan Luo Zeng saling memandang, seolah seberkas cahaya menyinari pikiran mereka. Dengan memakan buah putih, Anda dapat menggabungkan diri Anda dengan energi alam gelap, membiarkan diri Anda berjalan di alam gelap. Kamu makan perintah kera raksasa. Kera raksasa ini juga terinspirasi oleh Luo Zeng. Luo Zeng bukan makhluk dari alam kegelapan, dan Life Divine Dao Dao Yun yang dilepaskan akan membakar bocah bermata tiga. Bagaimana jika dia diizinkan untuk berbaur ke dalam alam kegelapan? Jadi kera raksasa menemukan pohon besar itu secara langsung, mencabutnya, dan melemparkannya ke depan Luo Zeng. Makan saja. Luo Zeng telah makan banyak hal aneh selama ini, dan dia tidak peduli memakan buah putih ini. Setelah dia memetik buah putih, dia memasukkannya ke mulutnya. Tepat setelah menelannya, Luo Zeng merasakan energi lembut menyebar dari tubuh. Energi ini tidak kuat, tetapi ada di mana-mana, bahkan terbenam dalam dantian. Tetapi dengan upaya cangkir teh, Luo Zeng merasa bahwa beberapa perubahan telah terjadi pada dirinya. Bidang gelap yang dilihat Luo Zeng sebelumnya benar-benar gelap, kecuali lilin dan mata kera raksasa yang bisa melepaskan cahaya,
sisa tempat itu gelap gulita, tetapi saat ini dia merasa bahwa kegelapan bidang gelap tampak sedikit lebih ringan. Persimpangan antara cahaya lilin dan kegelapan menjadi lebih halus, dan beberapa bayangan samar muncul di kedalaman kegelapan. Ada gunung, pohon, dan jalan setapak. Ini adalah penampakan medan gelap itu sendiri. Bagaimana? Feng Ge bertanya. Aku. Luo Zeng berjalan ke tepi kegelapan dan dengan lembut memasukkan tangannya ke dalamnya. Meskipun dia hanya memasukkan ujung jarinya, Luo Zeng masih sedikit gugup. Pada saat jari-jarinya melarikan diri ke medan gelap, energi lembut berperan, membantu Luo Zeng menelan kegelapan, dan Luo Zeng tidak terluka. Itu sukses, Luo Zeng menunjukkan senyum di wajahnya. Saat ini, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Buah putih sepertinya telah mengubah fisiknya, sehingga dia tidak lagi berkonflik dengan alam gelap. Karena itu, dia harus bisa menggunakan cara hidup ilahi untuk menyelamatkan orang. Lampu hijau berputar di sekitar Luo Zeng, dan di bawah cahaya lampu hijau ini, semuanya tampak hidup. Hujan kehidupan lampu hijau berkumpul di atas bocah bermata tiga untuk membentuk awan hijau, dan Dao Yun berubah menjadi tetesan hujan, yang jatuh ke bocah bermata tiga itu. Kali ini, Dao Yun dari Luo Zeng Sendao dan bocah bermata tiga tidak mengecualikan satu sama lain, dan Dao Yun mulai memperbaiki luka bocah bermata tiga itu. Tapi energi Shinto masih terlalu lemah untuk pihak lain. Alam luar yang belum pernah memasuki alam sumber caotik masih bagus, tingkat tubuh fisik belum banyak disublimasikan, dan pada dasarnya mirip dengan dewa sejati, tetapi kekuatan yang digunakan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat daripada Tuhan sejati. Dan begitu memasuki Chaotic Source Realm, level tubuh fisik telah disublimasikan. Bocah bermata tiga adalah makhluk dari domain gelap, dan dia seharusnya tidak pernah mengalami rekonstruksi sumber Chaotic, tetapi Luo Zeng, kekuatan yang dia lepaskan dengan santai, tidak dapat bersaing. Kekuatan fisiknya setidaknya sebanding dengan kekuatan Chaotic Source Realm, dan bahkan lebih kuat dari Chaotic Source Realm. Menggunakan Dao Yun dari Divine Dao of Life untuk memperbaiki orang kuat di Chaotic Source Realm, dan mencoba menggunakan Subfana untuk menyelamatkan prajurit yang terluka parah, efeknya tentu saja ada, tetapi prosesnya pasti sangat lambat. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dunia tubuh internal Luo Zeng sangat mahir, bahkan jika dia terus menggambar Dao Yun, dia tidak akan ditarik berlebihan. Pada jam keempat, beberapa luka kecil di tubuh Sanmu Boy menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Pada jam kelima, terjadi sesuatu, jejak asap hitam mulai keluar dari permukaan tubuh Sanmu Boy, tubuh fisik dan cahaya lilin saling eksklusif. Ini batas waktu untuk buah hitam. Luo Zeng tidak panik, mengulurkan tangan dan mengambil buah hitam dari pohon, dan memasukkannya ke mulut bocah bermata tiga itu. Setelah beberapa saat, asap hitam menghilang, dan bocah bermata tiga serta cahaya lilin tidak lagi saling menolak. Jam ke-6, jam ke-7. Tetesan hujan hijau dari dao kehidupan ilahi menghantam bocah Sanmu dan mulai mengikis bekas luka hitam satu persatu. Wow, kera raksasa yang diam-diam mengamati mengeluarkan suara, mengingatkan Luo Zeng bahwa sudah waktunya Luo Zeng memakan buah putih. Nyatanya, Luo Zeng samar-samar bisa merasakan efek buah putih memudar, tapi dia ingin memastikan berapa lama buah putih bisa bertahan. Durasi terlama buah putih adalah 7 jam. Setelah menelan buah putih lagi, Luo Zeng terus melepaskan cara hidup ilahi, dan hujan hijau kehidupan hampir sepenuhnya membasahi bocah bermata tiga itu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Tubuh Sanmu Boy juga berangsur-angsur mulai pulih, sebagian besar daging busuk yang telah digigit telah diperbaiki, namun ia masih tidak sadarkan diri dan tidak dapat dipercaya. Kera raksasa menjaga rumah kayu itu seperti seorang santo pelindung. Banyak orang menatap pintu masuk utama kuil Mitian. Mereka masih bisa melihat ketiga rumah kayu itu, dan mereka bisa melihat bintang biru kembar, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jiwa yang Ling Xuang muncul di lereng bukit, memandang keluar dari kejauhan dengan ekspresi rumit, berdoa dalam hati. Aku tahu bahwa dengan keberuntunganmu, kamu akan dapat menghindari keberuntungan bahkan ketika kamu menghadapi bencana besar, jadi. Di tengah kata-katanya, jiwanya secara bertahap menghilang dan dia mundur dari sisi lain. Kesadaran Ling Xuang kembali ke dunia induk, Zhongshenzu, Istana Taitian, Gunung Taiyai, Sekolah Pedang Xinliu, dan lantai 2 halaman independen. Dia duduk tepat di hadapan Luo Zeng, menatap wajah tampan Luo Zeng, alis Luo Zeng berkerut, masalah apa yang dia temui. Ling Xuang mengulurkan tangan dan mengusap alisnya yang cemberut, lalu berkata dengan nada setuju jadi kamu pasti bisa bangun. Di luar pintu di lantai 2,
Ning Yudi duduk di depan pintu dengan wajah khawatir. Sejak itu, tidak ada yang dikatakan. Si Yukin terus berteriak, menyuruh Ling Xuang keluar dari kamar. Para penjaga yang dibawa oleh Ling Xuang memelototi si Yukin, menghina Yang Mulia Ling Xuang seperti ini adalah kejahatan tidak hormat. Jika Yang Mulia Ling Xuang tidak melarangnya, mereka pasti sudah membawa pergi wanita ini sejak lama. Kurang dari span style sama dengan display nonel lebih besar dari Gev Bomyat 6 Vetel Sage nomor 7X plus Karstuah, Zio 8Z 5 Gis JLPBD Dik Jik 9N6 Aln TKPR Lives 6M4 Hujra sama dengan kurang dari span lebih besar dari Xiao Yin. Dan Xiao Xin sibuk mondar-mandir di halaman, Luo Zeng juga penuh kekhawatiran. 7 hari kemudian, cedera Sanmu Boy hampir sepenuhnya sembuh di bawah infiltrasi terus-menerus dari Dao Yun dari Divine Dao of Life. Setelah hari-hari kontak ini, kera raksasa memiliki kepercayaan pada Luo Zeng dan Feng Ge, dan akan meninggalkan bocah bermata 3 itu sendirian. Setelah kera raksasa pergi, dia mengumpulkan beberapa tanaman dan bunga eksotis di area gelap. Meskipun tidak tahu cara membuat alkimia dan obat-obatan, tetapi setelah hidup dalam kegelapan selama bertahun-tahun, ia secara alami memahami kegunaan bunga dan tumbuhan tersebut. Kera raksasa mengirim tanaman lapangan gelap ini dan mengingatkan Luo Zeng setelah Luo Zeng secara kasar memahami artinya, dia hanya memproses cairan bunga jus rumput, dan kemudian memberikannya kepada bocah bermata 3 itu. Saya tidak tahu apakah bunga dan tumbuhan inilah yang berperan, atau efek dari cara hidup dewa 10 hari kemudian, 3 mata bocah bermata 3 itu akhirnya terbuka. Dia berbalik dari tanah, melihat sekeliling sebentar, dan berkata dengan wajah penuh kejutan, "Aku baik-baik saja." Bocah bermata 3 itu mengira dia sudah mati. Kera raksasa itu menjawab, menggelengkan kepalanya yang besar pada saat yang sama, dengan senyum puas di wajahnya. Anak laki-laki bermata 3 menatap kera raksasa. Dan bertanya, "Kamu membawaku kembali dan menyembuhkanku." Bocah Sanmu memang dibawa kembali olehnya. Setelah bocah Sanmu masuk ke area pertambangan Zuojing hari itu, dia dikelilingi oleh monkey-monkey hitam itu. Ini bukan pertama kalinya bocah Sanmu berurusan dengan monkey-monkey hitam itu. Serius. Tapi kali ini, monkey hitam hampir keluar dari sarangnya, dan mereka tidak menyadari ada yang tidak beres sampai bocah bermata 3 itu dikepung. Dia bergegas keluar hampir dalam satu napas. Meskipun dia akhirnya bergegas keluar dari area penambangan kristal yang terbakar, monkey-monkey hitam itu mengejarnya, menggigit daging dan darahnya sepanjang jalan, dan akhirnya jatuh ke tanah, berbaring di genangan darah, dan kera raksasa itu mengulurkan tangannya, pada saat kritis, setelah mengambil bocah bermata 3 itu, dia melarikan diri. Tetapi kera raksasa berpikir bahwa orang yang menyelamatkan bocah bermata 3 itu adalah Luo Zeng dan bukan itu. Itu menunjuk Luo Zeng dengan jari tebal dan berkata, "Dia tolong kamu." Bocah bermata 3 itu telah bersama kera raksasa untuk waktu yang lama, dan dia dapat dengan jelas memahami setiap kata yang dia ucapkan. Diungkapkan dia mendengar bahwa Luo Zeng setelah menyelamatkan dirinya sendiri, wajahnya penuh keraguan. "Karena fisik saya sendiri, ini tidak mungkin." Kemudian dia melirik dan melihat ada pohon besar yang ditanam di sekitar rumah kayu. Setelah menemukan pohon hitam putih itu, matanya berkilat. Luo Zeng, Feng Ge, dan dia bukan dari dunia yang sama. Tidak peduli apa artinya menyelamatkan nyawa pihak lain, itu seperti arsenik bagi bocah bermata 3, dan itu adalah keberadaan yang sangat beracun. Tetapi dengan pohon ini, situasinya berbeda. "Kamu memakan buah kegelapan." Bocah bermata 3 menatap Luo Zeng dan bertanya. Luo Zeng ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Makan." Bocah bermata 3 itu tersenyum dingin, dan terus bertanya, "Karena kamu telah memakan buah kegelapan, seharusnya ada banyak kesempatan untuk melarikan diri akhir-akhir ini. Kamu akan tetap menyelamatkanku di sini, apa maksudnya?" Setelah memakan buah kegelapan, Luo Zeng dapat sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan di area gelap, cukup untuk meninggalkan jangkauan cahaya lilin. Setelah melintasi jembatan kayu dan melarikan diri dari dunia gelap, bahkan kera raksasa tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng dan Feng Ge. Tetapi mereka tidak melarikan diri tetapi tetap di sini untuk merawat diri mereka sendiri. Dalam benak bocah bermata 3 yang pandai curiga, ini pasti menyembunyikan masalah besar. "Katakan." Bocah bermata 3 itu berteriak, mata di dahi terbuka, lampu hijau menyala, dan lampu hijau melesat lurus ke arah Luo Zeng. Lampu hijau tidak hanya dapat menembus jiwa, tetapi bahkan tubuh fisik Luo Zeng dapat menembus secara instan. Setelah lampu hijau di dada Luo Zeng menembus, dia langsung ditarik ke udara oleh cahaya tersebut. Wah, kera raksasa membuat dua panggilan aneh, dan tidak pernah terpikir bahwa bocah bermata 3 itu akan menembak Luo Zeng setelah bangun. "Kamu orang menyebalkan,
bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lagi pula dia menyelamatkan hidupmu. Feng Ge berdiri dan berteriak dengan tajam. Hari-hari ini, Luo Zeng menghabiskan banyak energi untuk menyelamatkan anak ini. Meskipun hanya melahirkan jalan ilahi, masih butuh waktu dan usaha setiap hari dan malam tanpa henti. Bocah bermata tiga itu bangun dan membalaskan dendamnya. Bocah bermata tiga itu mengabaikan Feng Ge sama sekali, dan ketiga mata itu menatap lurus ke arah Luo Zeng, dan Luo Zeng pasti akan memberikan jawaban. Kulit Luo Zeng tidak banyak berubah, dan dia bisa menahan rasa sakit karena ditusuk ke seluruh tubuh. Jadi dia mendengar Luo Zeng bertanya dengan acuh tak acuh, kamu tinggal sendirian di medan gelap. Bocah bermata tiga itu tidak tahu mengapa Luo Zeng memiliki ini ketika ditanya, dia berkata dengan wajah dingin, jadi apa? Kamu tidak punya teman dan keluarga. Luo Zeng bertanya lagi. Teman, keluarga. Dua kata ini begitu asing bagi Sanmu Boy. Jika benar-benar ingin berbicara tentang teman, satu-satunya temannya di medan gelap mungkin adalah kera raksasa ini. Jika itu adalah teman atau anggota keluarga dari ras yang sama, dia tidak pernah memilikinya. Beberapa orang mengatakan bahwa perjuangan antara dunia ibu dan pantai seberang itu kejam, tetapi dibandingkan dengan dunia gelap, itu hanyalah permainan anak-anak. Di alam kegelapan, tidak ada perbedaan antar ras. Sejak awal kelahiran, mereka telah terperangkap dalam pertempuran tanpa akhir. Hanya sedikit orang beruntung yang selamat dari kemungkinan kematian yang tak terhitung jumlahnya yang dapat melangkah maju dan memenuhi syarat untuk direkrut oleh Anisasi. Beginilah Sanmu Boy memanjat langkah demi langkah, dalam puluhan ribu anak tangga sebelumnya. Jika dia mengambil langkah yang salah, dia akan jatuh ke dalam situasi kematian yang tidak dapat ditebus. Pengalaman panjang dan kejam membuatnya kehilangan kemampuan untuk percaya. Dalam benak Sanmu Boy, Luo Zeng dan Feng Ge pasti sangat tidak rela dikurung di sini olehnya. Ketika dia diambang kematian, kedua orang ini tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi mereka juga menyelamatkannya, pasti ada konspirasi lain. Saya menjelajahi alam gelap tidak hanya untuk mendapatkan token dari sisi lain, tetapi juga karena rasa ingin tahu saya tentang alam gelap. Luo Zeng melanjutkan, awalnya kami berencana untuk melarikan diri, dan kami benar-benar siap, tetapi saya jangan berpikir kamu kelihatannya sangat buruk, itu adalah teman yang ingin kamu buat, dan aku secara alami akan memilih untuk menyelamatkanmu. Seorang teman yang pantas untuk dibuat. Ketika bocah bermata tiga mendengar kata-kata Luo Zeng, ekspresi wajahnya tidak nyaman, tetapi ada sesuatu di hatinya yang tersentuh. Jika pria ini benar-benar berpikir seperti itu, maka dia pasti sudah gila, pikir bocah bermata tiga itu secara diam-diam. Tapi entah kenapa, anak laki-laki bermata tiga itu tidak membenci orang seperti itu. Wajah awalnya kaku dan dingin menjadi sedikit lebih lembut, mata ketiga di dahi berkedip ringan, lampu hijau yang awalnya menembus Luo Zeng menghilang, dan Luo Zeng membuat celepuk, jatuh langsung dari udara ke bawah. Anak laki-laki bermata tiga memetik buah putih dari pohon dua warna hitam dan putih satu persatu, dan mengirimkannya ke Luo Zeng, berkata, selama Anda bersedia membantu saya terus membuat lilin, saya bisa memberi Anda lebih bebas. Buah gelap ini memungkinkan Luo Zeng berjalan bebas di domain gelap. Terbangun dari bocah bermata tiga, Luo Zeng diam-diam meninggalkan beberapa buah kegelapan. Dia juga tidak menyangka Sanmu Boy akan berinisiatif memberikan ini untuk dirinya sendiri. Apakah kamu tidak takut kita akan melarikan diri? Luo Zeng berkata dengan mata tertuju. Tanpa diduga, anak laki-laki bermata tiga itu menunjukkan senyuman untuk pertama kalinya, tetapi senyuman itu masih sangat dingin. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu pasti sudah melarikan diri. Saya pikir kamu benar, sumber daya di medan gelap juga sangat menarik bagimu. Kita bisa bekerja sama. Bekerja sama seperti teman. Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Bocah bermata tiga itu hanya menatap Luo Zeng dengan ganas, dan berjalan menuju rumah kayu di bawah. Terluka kali ini, kristal hangus yang dia rebut juga hilang, hanya rumah kayu di bawah yang memiliki cadangan. Bagaimanapun, membuat lilin adalah hal yang paling penting. Ketika anak laki-laki dengan tiga mata meletakkan kristal yang terbakar di rumah kayu paling atas, dia berbalik, menatap Luo Zeng dan Feng Ge dan bertanya, kamu bilang kamu ingin mendapatkan token dari sisi lain. Luo Zeng dan Feng Ge saling memandang sekilas. Hal-hal yang ditampilkan di area gelap ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Jika Anda mendapatkan token dari sisi lain domain gelap, tentu saja itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda minta. Bahkan Feng Ge, yang menganggap dirinya tinggi, menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar. Token Feng Ge sendiri dari sisi lain, The King of Stone Hill, juga sangat berharga. King of Stone Hill bahkan memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa, tetapi dia bersedia menukarnya dengan item dari alam gelap.
Jika mungkin mendapatkan token seperti itu dari pihak lain, tentu saja aku akan senang, jawab Luo Zeng. Energi domain gelap sama-sama eksklusif untukmu, dan hal yang sama berlaku untuk token pihak lain. Aku khawatir akan sulit bagimu untuk berintegrasi, kata bocah bermata tiga itu lagi. Luo Zeng menyentuh kepalanya, dia mengabaikan ini. Selama 10 hari terakhir, dia mengamati fenomena penolakan ini. Token dari sisi lain di alam gelap seharusnya tidak bisa menyatu dengan makhluk di luar alam gelap. Bocah bermata tiga memperhatikan ekspresi Luo Zeng, dan segera berkata memang sangat sulit bagi Anda untuk menggabungkan token dari sisi lain domain gelap, tetapi bukan tidak mungkin. Apakah Anda punya cara? Mata Luo Zeng berbinar. Ada cara, tapi belum waktunya. Jika waktunya tepat, aku bisa membantumu, kata Sanmu Boy. Luo Zeng sedikit tidak jelas, jadi dia bertanya kapan waktunya. Saat kamu menyelesaikan lilinnya, bocah bermata tiga itu menunjukkan senyum yang agak kaku, dan menepuk pundak Luo Zeng dengan telapak tangannya. Dia hanya menepuknya dengan ringan, dan Luo Zeng merasa tulang belikatnya akan hancur, dan kekuatan bocah bermata tiga itu terbukti. Setelah bocah bermata tiga dan kera raksasa memasuki kegelapan, Feng Ge berkata kali ini dia tidak meninggalkan peringatan, seolah-olah dia benar-benar tidak takut kita akan melarikan diri. Buah kegelapan ini lebih nyaman dari lilin. Buah-buahan ini diserahkan kepada saya, artinya sudah sangat jelas, kami datang dan pergi dengan bebas, Luo Zengdao. Bisakah kita kembali? Feng Ge meminta pendapat Luo Zeng. Luo Zeng melemparkan kristal yang terbakar kembali ke dalam kuali, tetapi tersenyum pada Feng Ge bekerja keras. Feng Ge tidak banyak bicara, dan mulai melelehkan kristal yang terbakar itu dengan sepenuh hati. Sebelumnya, dia takut terjebak di sini selama sisa hidupnya, dan dia selalu ingin kembali ke istana selir besar, tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa dia dapat pergi sesuka hati. Tetapi dia sedikit enggan, adalah perasaan khusus berada di area cahaya lilin kecil ini tanpa bersaing dengan dunia. Luo Zeng menelan buah kegelapan dan berjalan menuju medan gelap. Luo Zeng telah melakukan sedikit eksperimen sebelumnya, kali ini dia tidak memiliki terlalu banyak ketegangan, dan melangkah ke dalam kegelapan selangkah demi selangkah. Medan gelap tidak membuat Luo Zeng terlalu tertekan. Setelah menelan buah kegelapan, energi yang menyebar di medan gelap tidak akan mengusir Luo Zeng. Dunia yang semula gelap juga memiliki semburat warna di mata Luo Zeng. Garpu yang membentang ke rumah kayu adalah lereng bukit, dan sisi lereng bukit adalah tebing. Ketinggian tebing ini tidak diketahui, kera raksasa harus berjalan di bawah tebing setiap kali dia datang. Luo Zeng berjalan di depan lereng bukit untuk sementara waktu, jalan di depan benar-benar hilang, dan berbagai semak menghalangi jalan. Ternyata lokasi rumah kayu itu adalah lokasi yang terisolasi. Bocah bermata tiga memilih tempat ini untuk alasan keamanan, gumam Luo Zeng. Ini adalah pertama kalinya dia menjelajahi area gelap, dan dia tidak berencana untuk masuk jauh ke dalamnya, apalagi Feng Ge sudah merebus cairan lilin sendiri. Tapi saat Luo Zeng berbalik, tiba-tiba terdengar suara mencicit tidak jauh dari sana. Fluktuasi suara di medan gelap juga merupakan semacam energi, sehingga baik Luo Zeng maupun orang lain tidak dapat menangkap suara ini sebelumnya. Luo Zeng sekarang terintegrasi ke dalam medan gelap, dan dia dapat mendengarnya dengan jelas. Mata Luo Zeng sedikit menyipit, dan dia melihat bahwa dalam kegelapan tidak jauh dari sana, lebih dari selusin monster monkey manusia terus melompat-lompat, dan langsung mendatanginya. Ketika saya menemukan hal ini ketika saya pertama kali keluar, alis Luo Zeng juga berkerut. Tanpa ragu, Luo Zeng berbalik dan terbang menuju lereng bukit. Piton raksasa merah tidak berani masuk ke dalam jangkauan rumah kayu, dan orang-orang serta monster ini seharusnya lebih takut lagi. Swoosh! Monster monkey telah aktif di generasi ini sejak lama, dan jelas lebih akrab dengan medan daripada Luo Zeng. Mereka terus memantul, berguling, dan dengan cepat memperpendek jarak Luo Zeng dengan postur yang sangat fleksibel. Mencicit! Salah satu monster monkey berteriak, melompat ke atas kepala Luo Zeng, dan ekor berduri itu mengarah ke Luo Zeng. Tapi Luo Zeng bukanlah yang Souls itu. Menghadapi piton raksasa merah, dia mungkin tidak bisa melawannya, tapi kekuatan monster monkey manusia ini tidak sekuat itu. Sosok Luo Zeng sedikit membungkuk, tangannya terulur seperti kilat, dan dia telah memutar ekor monster monkey di tangannya. Dengan gerakan menggesek yang tiba-tiba, monkey monster hanya punya waktu untuk membuat jeritan mencicit, dan seluruh tubuh kepala monkey menabrak monster monkey lainnya. Boom! Kedua monster monkey itu semuanya dipukul, dan lebih banyak monster monkey mengelilingi Luo Zeng. Luo Zeng mendaki lereng lagi, tetapi setiap kali monster monkey manusia mendekat, dia menangkapnya, beberapa menabrak monster monkey manusia lainnya,
dan beberapa dilemparkan langsung ke aliran gunung tidak jauh oleh Luo Zeng. Tidak lama kemudian, Luo Zeng sudah berdiri di puncak bukit. Dia hanya berjarak 10 kaki dari rumah kayu itu, dan dengan sedikit ketenangan pikiran, dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri kembali ke rumah kayu itu. Zizi. Jumlah monster monkey manusia yang berkumpul di kaki bukit semakin bertambah, hingga beberapa ratus, tetapi mereka tidak berniat mendaki lereng bukit, dan mereka duduk berbaris bersama, memandang pada saat itu putranya sepertinya menyambut sesuatu untuk dilahirkan. Luo Zeng menunjukkan rasa ingin tahu, dan tinggal di lereng bukit untuk mengamati sebentar. Hutan di kejauhan bergoyang dengan kacau, dan sebuah jalan terbuka di tengah hutan, dan seekor monkey setinggi sekitar 10 kaki keluar. Dapat dibedakan bahkan di medan gelap, seluruh tubuh monkey tinggi ini berwarna hitam pekat. Monkey hitam, alis Luo Zeng sedikit berkedut. Meskipun anak laki-laki bermata tiga itu jarang berkomunikasi dengan mereka, Luo Zeng juga mendengar dia menyebutkannya beberapa kali, monkey hitam ini pastilah makhluk gelap yang menjaga kristal yang terbakar. Tidak diragukan lagi kekuatan dari monkey hitam yang bisa membuat bocah bermata tiga itu terluka atau bahkan hampir mati. Apa yang mereka lakukan di sini? Firasat buruk muncul dari hati Luo Zeng. Mencicit. Ketika monkey hitam ini muncul, teriakan monster monkey itu menjadi semakin keras, dan suasana berangsur-angsur meningkat. Kemudian rombongan monkey itu berjalan perlahan menuju lereng bukit. Luo Zeng menurunkan tubuhnya di lereng bukit, melangkah mundur dengan tenang, dan dengan cepat masuk ke jangkauan cahaya lilin, dan langsung pergi ke rumah kayu. Bang! Feng Ge sedang berkonsentrasi untuk merebus cairan lilin. Setelah membuat begitu banyak lilin, teknik Feng Ge juga menjadi mahir dan canggih, dia bahkan tahu panas seperti apa yang bisa membuat lilin menjadi cair secara maksimal. Dia tiba-tiba mendengar suara keras dari pintu, dan dia sedikit terkejut melihat Luo Zeng bergegas masuk seperti barisan depan. Di matanya, Luo Zeng sangat tenang. Ada apa? Feng Ge bertanya dengan ringan. Orang-orang dan monster di lereng bukit itu ribut, tapi suara mereka tidak bisa keluar dari kegelapan, jadi Feng Ge tidak bisa mendengar mereka. Luo Zeng berjalan ke Feng Ge dalam 3 langkah dan 2 langkah, mengulurkan tangan dan menyerahkan buah kegelapan kepada Feng Ge, makanlah dengan cepat. Feng Ge menatap Luo Zeng, dan bertanya dengan curiga ada apa. Tidak ada waktu untuk menguraikan, jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Luo Zeng menjawab dengan sederhana. Mendengarkan apa yang Luo Zeng katakan sangat serius, Feng Ge tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menelan buah kegelapan. Ciri-ciri kedua jenis buah terang dan gelap ini sangat unik, saat Feng Ge menelannya, awan hitam menyebar dari jiwa ungunya, dan awan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Pergilah. Feng Ge belum siap, Luo Zeng meraih tangannya dan bergegas keluar. Tapi kristal yang terbakar itu, meskipun membuat cairan lilin bukanlah hal yang disukai Feng Ge, temperamennya seperti ini, dan dia suka memulai dan mengakhiri. Tapi jam berapa sekarang? Di mana ada waktu untuk memperhatikan kristal yang terbakar itu? Luo Zeng menarik Feng Ge, dan bergegas keluar dari rumah kayu seperti angin. Saat Luo Zeng dan Feng Ge bergegas keluar, monster monkey manusia dan monkey hitam besar itu juga memanjat lereng bukit. Krek, krik, cip, cip. Monster monkey itu tidak menyangka 2 orang akan bergegas keluar dari rumah kayu, dan berteriak dengan cepat. Swoosh! Melihat ini, salah satu monkey hitam berteriak, lalu melompat dan langsung menuju Luo Zeng dan Feng Ge. Melihat bayangan hitam bergegas ke cahaya lilin, Feng Ge juga tertegun, dan berteriak apa itu. Di mana Luo Zeng punya waktu untuk menjawab Feng Ge. Dia sudah membuat persiapan, dan ketika dia bergegas keluar, kekuatan yang tersimpan di kakinya tiba-tiba meledak. Ledakan. Di bawah kekuatan mundur yang besar, sebuah jebakan muncul di ruang terbuka di depan rumah kayu, dan Luo Zeng menembak lurus ke arah jembatan kayu seperti anak panah dari tali. Tentu saja, dia juga dengan erat meraih tangan Feng Ge. Setelah hanya 1 langkah, Luo Zeng sudah berada di jembatan kayu. Karena terkejut, baik monkey hitam maupun monster monkey manusia tidak bereaksi. Monkey hitam yang berlari ke arah Luo Zeng menatap Luo Zeng yang terus-menerus melarikan diri, itu hanya membuka mulut hitamnya, memperlihatkan deretan gigi putih yang berantakan dan menyeringai, dan membuat gerakan menyeka lehernya ke monkey hitam lainnya. Monkey hitam lainnya menjadi bersemangat saat menerima pesanan. Crackling. Dengan jeritan heboh, mereka pun bergegas menaiki jembatan kayu. Monkey hitam ini sangat gesit, memanjat jembatan dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tidak menyangka kecepatan Luo Zeng begitu cepat. Luo Zeng mendorong kekuatannya hingga batasnya begitu dia sampai di jembatan kayu. 50 kaki, 100 kaki, 300 kaki dalam sekejap mata,
Mereka lari jauh di mata Monkey Hitam, itu hanya titik hitam kecil, dan di bawah cahaya lilin redup, itu rata lebih samar terlihat. Berderak, menjerit. Monkey-monkey hitam ini awalnya penuh percaya diri, tetapi mereka juga sedikit bingung ketika melihat metode lari Luo Zeng. Melihat mereka tidak bisa mengejar ketinggalan, mereka berdiskusi sebentar, dan akhirnya kembali ke ujung jembatan kayu. Jembatan kayu ini dibangun oleh bocah Sanmu, dengan tujuan untuk menarik makhluk dari luar Dark Territory dari kuil Mitian. Jembatan kayu itu sendiri dibangun dengan sangat mulus, dan diperkuat dengan lingkaran sihir. Tidak mudah untuk menghancurkan jembatan kayu dengan kekuatan monster Monkey, piton raksasa dan bahkan Luo Zeng, tetapi terlalu mudah bagi Monkey Hitam untuk menghancurkannya. Boom, boom, boom. Beberapa Monkey Hitam berada di sisi lereng bukit, dan mereka bergiliran menabrak penghubung antara jembatan kayu dan lereng bukit. Setelah beberapa pukulan, retakan muncul di tepi lereng bukit, dan saat retakan semakin besar, jembatan kayu mulai bergetar terus-menerus. Retak. Bagian dari jembatan kayu yang dipasang di lereng bukit akhirnya putus dan meluncur ke bawah menuju aliran gunung di bawah. Luo Zeng tidak punya waktu untuk menanyakan tentang hal-hal di belakangnya, dia hanya berlari dengan sepenuh hati, dan kecepatannya semakin cepat. Luo Zeng. Feng Ge memanggil dari belakang. Jangan bicara, kata Luo Zeng. Feng Ge mengatupkan bibirnya, dia membenci orang lain yang memarahinya tanpa pandang bulu. Melihat dek jembatan yang terus runtuh di belakangnya, Feng Ge memilih untuk tutup mulut. Seluruh jembatan kayu tidak memiliki dermaga, seperti garis langit yang menghubungkan kuil Mitian dan lereng bukit. Ujung lain lereng bukit runtuh, dan seluruh geladak jembatan mulai miring ke bawah dengan cepat. Setelah 2 napas, Luo Zeng merasa bahwa dek jembatan di depannya telah menjadi jalan menanjak. Dalam keadaan yang aneh, seluruh menanjak semakin curam, dan itu berubah menjadi 90 derajat dalam sekejap mata. Tidak dapat menahannya, Luo Zeng dan Feng Ge langsung jatuh ke arah aliran gunung. Ketika jatuh, Luo Zeng Cai bertanya, apa yang terjadi jembatan? Itu rusak. Feng Ge tampak acuh tak acuh, itu rusak oleh mereka, aku hanya ingin memberitahumu. Terhadap Luo Zeng, yang terus-menerus jatuh dalam kegelapan, tidak bisa berkata-kata. Aliran gunung tidak tahu seberapa dalam, dan jatuh langsung dari jembatan. Luo Zeng juga mengamati dengan cermat. Setelah menelan buah kegelapan, dia dan Feng Ge sedikit terbiasa dengan area gelap, dan samar-samar bisa mengenali garis besar pemandangan di bawah. Setelah sekitar 10 napas, kaki Luo Zeng tiba-tiba menyusut, dan dia dengan lembut menarik Feng Ge ke belakangnya, melindunginya di lengannya, dan menanam seluruh orang dengan keras di semak-semak. Boom! Jatuh tubuh Luo Zeng dari ketinggian ini bukanlah masalah. Tapi jiwa yang jauh lebih rapuh daripada tubuh fisik. Luo Zeng menurunkan Feng Ge, seolah memegang sepotong porselen. Jika Anda tidak memperhatikan dampak besar, Feng Ge mungkin akan menghilang. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Zeng bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Feng Ge melepaskan diri dari pelukan Luo Zeng tanpa ekspresi, merasa sedikit hangat di hatinya. Luo Zeng mendongak dan berkata, sebaiknya kita keluar dari sini. Karena Monkey Hitam itu memilih untuk menghancurkan jembatan, tidak ada alasan untuk tidak mengejar mereka dari aliran gunung. Oke, dengarkan kamu, Feng Ge mengangguk. Kemudian dia merasa tangannya tiba-tiba diseret oleh Luo Zeng, dan dia mulai berlari ke depan. Pada saat ini, sebuah ide aneh muncul di benak Feng Ge, dia tiba-tiba menemukan bahwa kepribadiannya telah berubah. Di dunia ibu, Feng Ge adalah orang yang tidak ambigu. Di antara semua rekannya di Tiangong, tidak peduli siapa yang berdiri di depannya, dia akan merasa setengah kepala lebih pendek darinya. Misalnya, Ye Sang, Kusai, dan lainnya juga merasa tidak nyaman menghadapinya. Tetapi sebelum dan sesudah memasuki kuil Mitian, dia menemui 2 atau 3 kemunduran di sepanjang jalan, yang sangat memengaruhi kepercayaan diri Feng Ge. Setelah tinggal di rumah kayu selama beberapa hari ini, saya khawatir setiap hari, dan lambat laun menjadi sedikit buta terhadap Luo Zeng. Oke, dengarkan kamu. Bukannya dia bisa mengatakan hal seperti itu sama sekali. Bagaimana Luo Zeng tahu bahwa Feng Ge sedang memikirkan hal-hal yang berantakan di dalam hatinya, dia hanya ingin menyingkirkan Monkey Hitam itu. Ketika dia berlari dengan liar di sepanjang sungai di aliran gunung, tang panjang tiba-tiba menonjol dari pasir di tepi sungai. Setelah tang ini keluar dari pasir, mereka langsung menuju ke kepala Luo Zeng. Kapan bahkan tentara udang dan jenderal kepiting ini berani menyusahkan diri mereka sendiri? Alis Luo Zeng berkerut. Meskipun udang dan kepiting ini juga merupakan makhluk dari domain gelap, Luo Zeng masih tidak memperhatikan mereka. Seperti kilat, dia meraih salah satu tang dengan satu tangan,
mengeluarkan tubuh yang tersembunyi di lumpur, dan kemudian membantingnya dengan keras ke tanah. Itu memang kepiting seukuran wastafel, dengan tubuh hitam dan pola putih aneh tumbuh di cangkang kepiting. Kepiting itu ingin mengangkat cakarnya untuk melawan, tetapi ketika Luo Zeng berlari, dia menginjak cangkang kepitingnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Plop, plop, boom. Pada saat ini, terdengar suara jatuh dari aliran gunung di belakang, dan mongki-mongki hitam itu melompat dari aliran gunung, beberapa mendarat di tanah, dan beberapa jatuh ke sungai. Berderak, berderak. Mongki hitam ini jelas sangat kuat secara fisik. Setelah melompat dari atas, mereka masih hidup dan sehat. Mereka hidup di medan gelap sepanjang tahun. Luo Zeng ditemukan sedang berlari. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Luo Zeng terus berlari tanpa kepala di sepanjang aliran gunung. Adapun kemana ujung aliran gunung mengarah, Luo Zeng tidak tahu. Swoosh, swish, sekelompok mongki hitam mengejar Luo Zeng dan Feng Ge, dan ada banyak gerakan. Kelompok mongki hitam ini juga terkenal di medan gelap, bersembunyi di sungai, di dinding gunung, dan makhluk medan gelap di semak-semak tidak berani menunjukkan kepala mereka sama sekali. Makhluk medan gelap yang cerdas itu hanya bisa melihat Luo Zeng siapa yang terbang dengan desahan yang menyedihkan. Saya tidak tahu bagaimana orang ini memprovokasi mongki-mongki hitam itu. Retak, mongki hitam di depan tiba-tiba melompat, mengulurkan tangannya untuk meraih batang pohon yang menonjol di dinding gunung, dan tiba-tiba bergoyang, seluruh tubuh mongki itu berubah menjadi kelelawar terbang dan langsung menuju Luo Zeng. Luo Zeng merasakan gerakan di atas, dan wajahnya sedikit terkejut, dia mengangkat Feng Ge dengan satu tangan dan berkata jangan takut. Lalu dia tiba-tiba melemparkan Feng Ge ke depan. Pada saat yang sama, kekuatan tinjunya meledak. Di bawah aliran kekuatan para dewa, tubuh Luo Zeng menjadi penuh dan penuh kekuatan. Kekuatannya mungkin tidak sekuat bocah bermata tiga itu, tetapi jika dia menghadapi mongki hitam sendirian. Mencicit, mongki hitam yang bergegas turun melihat tindakan Luo Zeng, dan ada jejak penghinaan di wajah mongkia itu, wajah tersenyum. Takut Luo Zeng akan terus melarikan diri, jadi terbang begitu keras untuk memotong jalan pelariannya, tidak menyangka manusia ini tidak hanya tidak lari, tapi juga menyapanya. Ini untuk pengadilan kematian. Boom! Luo Zeng bertabrakan dengan mongki hitam di udara. Meski individu mongki hitam ini tidak sekuat bocah bermata tiga, mereka tetap tidak bisa diremehkan. Di bawah pengaruh satu orang dan satu mongki, Luo Zeng merasa bahwa tulang-tulang seluruh tubuhnya terlantar. Bahkan di dunia induk, Luo Zeng jarang bertemu dengan orang yang begitu kuat, tetapi tampaknya sangat umum dalam kegelapan bidang. Hei, di bawah tumpukan besar, tubuh mongki hitam itu terpental dan terbanting ke dinding gunung, sementara Luo Zeng terpental ke depan, menangkap Feng Ge yang perlahan turun, dan dengan kecepatan lebih cepat maju untuk melarikan diri. Dukun, mongki hitam itu memanjat akar pohon di luar dinding batu dengan satu tangan, wajah mongki mengertakkan gigi, terbang di sepanjang akar pohon dan batang di dinding batu, dan mengejar Luo Zeng lagi. Setelah bergegas di sepanjang aliran gunung ini sejauh puluhan mil, mongki-mongki hitam itu juga mengejar sejauh puluhan mil melihat mereka seperti ini. Saya khawatir mereka tidak akan menyerah jika mereka tidak menangkap Luo Zeng. Di bawah pelarian Luo Zeng, ada juga beberapa kekhawatiran di hatinya. Di satu sisi, dia takut dia telah memilih arah yang salah. Mongki hitam ini hidup berkelompok, jika mereka bergegas ke sarangnya di sepanjang aliran gunung ini, mereka akan mendapat masalah, itu akan menjadi kematian mereka sendiri. Tapi ini masalah keberuntungan Luo Zeng selalu baik, jadi jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Di sisi lain, itu adalah kekuatan fisik. Selain mengkonsumsi kekuatan asli dari tubuh fisiknya saat melarikan diri, dia juga menggunakan kekuatan dari sisi lain dari totem dewa kekuatan. Kekuatan token pantai lain juga akan meningkat perlahan setelah dikonsumsi, tetapi tingkat pertumbuhannya sangat terbatas. Jika Anda ingin dengan cepat mengisi kembali kekuatan pihak lain, Anda secara alami membutuhkan kristal dewa. Jika Luo Zeng dapat meninggalkan sisi lain, melengkapi Senjing secara alami adalah masalah yang sepele. Tetapi setelah memasuki kuil Mitian, Luo Zeng tidak memiliki kesempatan seperti itu. Hari-hari ini, Luo Zeng telah menghabiskan kekuatan pihak lain satu demi satu, dan kekuatan pihak lain dikonsumsi lebih cepat di bawah penerbangan yang begitu cepat. Setelah kekuatan pihak lain dari totem Lisen gagal, dia tidak bisa tidak bersaing dengan mongki hitam ini sama sekali. Setelah bergegas maju lebih dari 10 mil di sepanjang aliran gunung, sisi aliran gunung secara bertahap mulai menyempit. Dari aliran gunung selebar ratusan kaki, perlahan-lahan berubah menjadi 50 kaki, lalu 30 kaki, 10 kaki. Ketika sisi aliran gunung menjadi selebar 1 kaki,
Luo Zeng dan Feng Ge tiba-tiba merasa sedikit tertekan, seolah-olah mereka bermimpi Doge akan masuk ke tengah. Krang! Adegan asing muncul, Monkey hitam yang mengejarnya berhenti di tempat, mereka tidak berani memasuki aliran gunung yang sempit, mereka hanya berdiri di luar dan mengobrol tanpa henti. Luo Zeng? Mereka tidak berani masuk, kata Feng Ge. Untung, jawab Luo Zeng. Mereka pasti takut akan sesuatu. Ada sesuatu yang buruk terjadi di jalan sempit ini, kata Feng Ge cemas. Aku tahu, Luo Zeng mengangkat bahu, lalu dengan lembut menurunkan Feng Ge. Mengetahui bahwa kamu masih berlari ke dalam. Kamu akan membunuh. Feng Ge menyalahkan Luo Zeng, tetapi tubuh Luo Zeng bergoyang, dan dia berbaring di tanah dengan celepuk. Berhari-hari, Luo Zeng telah menghabiskan kekuatan pihak lain, dan dia hanya berlari jauh dengan Feng Ge, dan itu telah mencapai titik terendah. Di bagian terakhir perjalanan, Luo Zeng terus memeras totem dewa kekuatan, dan bahkan kekuatan sisi lain di mata pikiran setelah keduanya diperas, ia mulai memeras kekuatan tubuh fisik. Pada akhirnya, bahkan kekuatan tubuh fisik diperas tubuh Luo Zeng seperti dengan botol kosong, dia langsung jatuh ke tanah ketika kekuatannya habis. Feng Ge hanya berbicara setengah jalan, dan terkejut melihat Luo Zeng seperti ini. Luo Zeng, ada apa denganmu? Feng Ge bertanya dengan cemas. Sangat jarang Luo Zeng sendiri menjadi sangat lemah. Meskipun tidak ada kekuatan, tetapi otaknya masih normal, Luo Zeng menjawab tidak apa-apa, saya hanya tidak memiliki kekuatan. Tidak ada kekuatan. Feng Ge tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, bagaimana mungkin tidak ada kekuatan? Secara teoritis, setelah mencapai alam dewa sejati, tidak mungkin kekuatannya habis. Ketika kekuatan pantai lain habis, Anda dapat menggunakan energi Dao Yun dari Shinto, dan ketika Dao Yun habis, Anda dapat menggunakan energi sejati untuk mengubahnya ingin menggunakan energi sejati. Dunia batin mungkin runtuh 9 kali. Situasi Luo Zeng saat ini agak istimewa. Setelah dia dengan gila-gilaan menekan kekuatan token pantai lainnya, kedua token pantai lainnya berada dalam kondisi cerukan yang serius. Dalam keadaan ini, token pantai lainnya pada gilirannya akan meminta energi Luo Zeng, membentuk efek menyedot yang unik. Dua pusaran besar terletak di pintu keluar dunia tubuh bagian dalam, dan Luo Zeng tidak dapat memobilisasi Dao Yun melalui dunia tubuh bagian dalam, atau bahkan kekuatan esensi sejati. Sulit bagi Luo Zeng untuk berbicara ketika dia kelelahan, jadi dia secara alami terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal kepada Feng Ge. Monkey hitam yang tidak berani masuk dari kejauhan juga melihat dengan jelas pemandangan jatuhnya Luo Zeng. Memasuki aliran gunung yang semakin sempit ini adalah tempat yang berbahaya, meski sekuat Monkey hitam, ia tidak berani masuk tanpa izin. Namun, lokasi Luo Zeng masih berada di tepi jedi. Mereka awalnya berencana untuk menyerah, melihat Luo Zeng tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak, tiba-tiba berpikir lagi. Hanya beberapa langkah ke jedi, dan itu cukup untuk menangkap Luo Zeng, agar tidak membangunkan pria besar di dalam jedi. Retak, retak, monkey-monkey hitam itu berdiskusi satu sama lain, dan 3 dari mereka monkey hitam berjingkat masuk. Mereka takut mengganggu sesuatu di kedalaman aliran gunung, sehingga mereka bergerak dengan ringan dan berjinjit. Jangan khawatir, cukup bagiku untuk istirahat sebentar, Luo Zeng menghibur. Mungkin lambat untuk memulihkan kekuatan token pantai lain, tetapi tidak butuh waktu lama bagi kekuatan tubuh fisik untuk pulih setelah kelelahan. Meskipun tidak mungkin baginya untuk berjalan seperti terbang dengan kekuatan itu, seharusnya tidak ada masalah utama dalam bergerak dan berjalan. Aku ingin kamu istirahat, tetapi monkey hitam itu mungkin tidak setuju, kata Feng Ge dengan getir, menatap ketiga monkey hitam itu tidak jauh dari sana. Luo Zeng terkejut, dan bertanya mereka masuk. Bukankah kamu mengatakan mereka tidak berani masuk? Mungkin posisi kita tidak cukup dalam. Feng Ge menggelengkan kepalanya dan berkata jadi ada 3 orang yang tidak takut mati. Itu merepotkan, Luo Zeng tersenyum pahit, dia benar-benar tidak punya cara yang baik sekarang. Kilatan cahaya keemasan melintas di mata Feng Ge, dan naluri untuk bertahan hidup muncul dari lubuk hatinya. Mampu hidup di medan gelap sampai sekarang sepenuhnya bergantung pada perlindungan Luo Zeng sepenuhnya, Feng Ge merasa bahwa itu harus bergantung padanya sekarang. Tidak masalah. Feng Ge meraih Luo Zeng, dan napas jiwa seluruh tubuh meledak, dan mulai menarik Luo Zeng untuk terus berjalan menuju aliran gunung yang sempit. Berat tubuh fisik Luo Zeng ada di dunia ibu, yang tidak ada artinya bagi Feng Ge. Tapi berbeda di sisi lain, Feng Ge hanya bisa menyeret Luo Zeng dengan kekuatan yang Sol, yang tentu saja sangat sulit. Sushasha, tubuh Luo Zeng terseret di tanah, dan dari sudut ini berbaring di tanah, dia bisa melihat seluruh tubuh Feng Ge dengan jelas.
Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya, Yang Sol yang gemetaran dari Feng Ge menunjukkan bahwa dia juga berusaha sekuat tenaga. Lempar aku ke sini, kamu bisa masuk sendiri, Monkey Hitam seharusnya tidak berani mengejarmu, Luo Zeng membujuk. Mereka tidak berani mengejar, Feng Ge menggertakkan giginya dan melanjutkan, alasan mereka tidak berani masuk adalah karena ada sesuatu yang berbahaya yang tersembunyi di ujung aliran gunung ini. Jika kamu tertangkap, biarkan aku tinggal di sini sendirian. Itu juga pasti mati. Tapi aku seperti ini, dan aku tidak bisa melindungimu, kata Luo Zeng tak berdaya. Feng Ge berhenti berbicara, dan menyeret Luo Zeng jauh ke dalam aliran gunung. 3 Monkey Hitam yang mengejar tidak berharap Feng Ge menyeret Luo Zeng pergi, awalnya mereka berjingkat, dengan hati-hati, dan kecepatannya secara alami sangat lambat, saya khawatir mereka tidak dapat mengejar Feng Ge seperti ini. Skueak, skueak, ketiga Monkey Hitam itu berdiskusi lagi dengan suara rendah, dengan ekspresi putus asa di wajah mereka. Jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka dapat mengejar Luo Zeng hanya dalam 2 atau 3 napas. Wosh! Wosh! Ketiga Monkey Hitam itu tiba-tiba berakselerasi dan terbang ke arah ini. Feng Ge kaget saat melihat Monkey Hitam itu bergegas. Dengan tubuh Yang Sol, dia bahkan tidak bisa melawan monster Monkey manusia yang relatif lemah itu, apalagi Monkey Hitam yang setinggi Zhang Su ini. Tetapi pada saat ini, Feng Ge tidak memiliki pikiran untuk melarikan diri, matanya yang dingin terbuka lebar, dan api kemasan muncul di tubuhnya, berubah menjadi cambuk emas dan mencambuk Monkey Hitam. Serangan jiwa ini dianggap sebagai metode yang sangat kuat di 13 surga di sisi lain, dan hanya yang terbaik di antara negara adidaya yang dapat menahannya. Tetapi di mata Monkey Hitam, metode serangan semacam ini sangat lemah, bahkan jika Feng Ge menyerang dengan sembrono, sulit untuk melukai mereka. Sebelum cambuk emas Feng Ge dapat mencapai Monkey Hitam, ketiga Monkey Hitam itu tiba-tiba berteriak, seolah cambuk emas ini adalah belenggu yang mengancam jiwa, wajah mereka penuh ketakutan, dan mereka berbalik dan lari serempak. Ah! Sekarang giliran Feng Ge yang terpana. Dia tidak pernah berpikir bahwa Monkey Hitam ini akan melarikan diri. Mungkinkah Golden Crow Divine Fire adalah musuh dari Monkey Hitam ini? Tepat ketika Feng Ge tidak tahu mengapa, tentakel hitam, coklat, dan abu-abu menyebar dari belakangnya. Tentakel ini hampir menempati seluruh ruang di aliran gunung, dan jumlahnya ratusan atau ribuan. Lala, semua tentakel menggeliat seperti air hitam yang mengalir, dengan cepat menyebar ke Feng Ge, dan berputar ke arah Monkey Hitam. Ketiga Monkey Hitam itu melarikan diri dengan cepat, tetapi mereka tidak secepat tentakel itu. Hek, skueak, retak. Setelah terjerat oleh tentakel, mereka terseret ke kedalaman aliran gunung, hanya menyisakan raungan tajam yang bergema di aliran gunung yang sempit. Feng Ge berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, seluruh orang itu membatu. Sentuhan yang ditinggalkan oleh tentakel yang melewati permukaan jiwanya membuat yang jiwanya bergidik, bukankah tentakel ini menangkap dirinya dan Luo Zeng? Membawa sedikit kehangatan, dan Feng Ge merasa bahwa dia telah jatuh ke gudang es selama 10.000 tahun. Dia bersandar pada Luo Zeng, Yang Sol sedikit gemetar, melihat ke kedalaman aliran gunung dan berkata Luo Zeng apa-apaan itu barusan? Aku tidak tahu apa itu tentakel, jawab Luo Zeng jalan. Lalu kenapa itu tidak membawa kita pergi? Kata Feng Ge lagi. Ada suara gemetar dalam nada dinginnya. Bahkan ketika dia dalam kesusahan di jembatan kayu, Feng Ge tidak pernah menunjukkan emosi seperti itu. Luo Zeng mendengar sedikit rasa kasihan di telinganya. Kali ini, dia benar-benar menakuti anak itu. Aku tidak tahu, mungkin aku tidak bisa meremehkan kita, kata Luo Zeng. Sekarang dalam situasi ini, suasana hati Luo Zeng telah tenang, kecuali untuk pasrah pada takdir, tetapi Feng Ge bingung untuk pertama kalinya. Ayo pergi dari sini, kata Feng Ge lagi, dia tidak ingin tinggal di sini sejenak. Di mana Monkey Hitam di luar? Apakah mereka pergi? Tanya Luo Zeng. Feng Ge melihatnya, dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa, mereka masih di sana. Kalau begitu selesai, kata Luo Zeng sambil berjuang untuk bangkit dari tanah. Setelah istirahat sejenak, kekuatan fisiknya sedikit pulih, setidaknya mampu menopangnya untuk duduk. Bagaimana kabarmu? Kata Feng Ge dengan heran. Melihat Luo Zeng jatuh, Feng Ge benar-benar tidak berdaya, meskipun Luo Zeng berjuang untuk bangun, dia memiliki harapan lagi. Dia terlihat dingin dan mandiri, tetapi jauh di lubuk hatinya dia sangat bergantung pada orang lain, tetapi sulit baginya untuk menunjukkan mentalitasnya di Tiangong. Bisakah membantuku? Luo Zeng berkata tanpa daya. Feng Ge bergegas membantunya berdiri. Luo Zeng menoleh dan melihat bolak-balik di aliran gunung,
lalu pindah ke sisi dinding gunung dan duduk di dinding gunung. Situasinya memang tidak seburuk yang dikatakan Feng Ge, tidak peduli monster apa di aliran gunung yang dalam, itu adalah berita bagus bahwa itu tidak menyerang mereka berdua. Monkey-monkey hitam itu sangat gigih sehingga mereka selalu berada di luar. Setelah 3 atau 4 jam, Luo Zeng merasa bahwa daerah sekitarnya secara bertahap menjadi lebih gelap, dan efek buah kegelapan mulai hilang. Meskipun Luo Zeng telah menguji penuaan buah kegelapan, itu bisa bertahan sekitar 7 jam, tetapi durasi setiap buah panjang dan pendek. Agar aman, dia meminta Feng Ge untuk mengambil 2 buah, dan setiap orang menelan 1 lagi, dan dunia yang awalnya gelap secara bertahap mendapatkan kembali secercah cahaya. Ada berapa banyak buah kegelapan? Luo Zeng bertanya. Cincin Sumeru Feng Ge berkilauan, dia menghitungnya sebelum berkata ada 14 lagi. 14. Dihitung menurut batas waktu terlama, dia dan Feng Ge masing-masing memiliki 7 cincin. Itu hanya dapat dipertahankan selama 49 jam, yang sedikit lebih dari 4 hari. Jika mereka tidak dapat menemukan pohon hitam putih semacam itu dalam waktu 4 hari, mereka akan diselimuti oleh kegelapan, dan nasib terakhir mereka dapat dibayangkan. Melihat monkey hitam itu sangat sabar, menunggu jelas bukan pilihan. Luo Zeng berdiri perlahan, lalu berkata ayo masuk dan lihat. Masuk. Feng Ge menatap. Mengingat sentuhan dingin tentakel itu, Feng Ge menggigil. Tinggal di sini juga menunggu kematian, kata Luo Zeng. Feng Ge ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk diam. Apa yang dikatakan Luo Zeng masuk akal, dan dia tidak mau mati di medan gelap, mungkin monster itu tidak seburuk yang dia bayangkan. Kekuatan fisik Luo Zeng telah pulih, dan tidak ada masalah besar dalam mempertahankan berjalan normal. Keduanya berjalan menuju kedalaman aliran gunung satu demi satu. Saat sisi aliran gunung menyempit terus-menerus, awalnya lebarnya hanya beberapa kaki. Setelah menempuh jarak tertentu, lebar aliran gunung terus menyempit, dan lebarnya hanya 1 atau 2 kaki. Hampir menjadi sebuah retakan batu Zeng dan Feng Ge hanya bisa berjalan menyamping. Setelah melewati celah batu sempit ini beberapa mil, bagian depan tiba-tiba terbuka, dan mereka berdua terkejut setelah melihatnya. Dinding gunung di kedua sisi celah telah dipahat, dan ada berbagai mural yang terukir di atasnya. Jika Anda mengidentifikasinya dengan cermat, mural ini sebenarnya adalah karakter Sanskerta yang sangat besar. Melihat sepanjang kata Sanskerta, ada sebuah gua berbentuk segitiga di dinding gunung, dan tentakel hitam memanjang dari gua, tergantung dari atas sampai ke tanah. Tentakel itu Feng Ge terkejut saat melihat tentakel itu. Ya. Gerakan Feng Ge menarik perhatian tentakel. Semua tentakel menari dengan cepat, bergegas menuju Feng Ge dan Luo Zeng. Luo Zeng meraih Feng Ge dan menutup mulutnya, sementara keduanya bersujud di tanah. Tentakel melewati kepala mereka, dan kemudian terus menyapu ruang di sekitar mereka berdua. Beberapa tentakel terus-menerus memeriksa Feng Ge dan Luo Zeng, pada akhirnya tidak menemukan apa-apa, dan perlahan-lahan menarik kembali segitiga di dalam gua. Jika Feng Ge memasuki pantai lain dalam daging, di bawah godaan tentakel, semua rambut di tubuhnya akan berdiri tegak. Tapi dia sepertinya mengerti sedikit sekarang, matanya cerah, dan dia ingin memberitahu Luo Zeng apa yang telah dia amati, tetapi Luo Zeng membuat gerakan diam, menunjukkan bahwa dia sangat jelas. Tentakel ini tidak bisa melihat mereka berdua. Monkey hitam adalah makhluk dari alam gelap, dan tentakel juga merupakan makhluk dari alam gelap. Mereka adalah makhluk yang sama, sehingga tentakel dapat mendeteksi keberadaan mereka dengan sangat tajam. Tapi Luo Zeng dan Feng Ge berasal dari luar alam gelap, dan bentuk mereka pada dasarnya berbeda dari makhluk di alam gelap. Keduanya telah menelan buah kegelapan dan mampu berintegrasi ke alam gelap, tetapi energi buah kegelapan diserap oleh mereka berdua, dan sangat sedikit yang lolos. Mungkin tentakel merasakan sesuatu, tapi tidak bisa memastikan. Luo Zeng menepuk bahu Feng Ge dan mendorongnya untuk melanjutkan. Selama dia tidak membuat suara acak, itu akan aman. Melangkah lebih jauh, Luo Zeng menemukan bahwa ada lebih dari 1 gua segitiga. Setiap 50 atau 60 kaki, ada gua berbentuk segitiga, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya menggantung dari gua. Saya tidak tahu makhluk apa yang berbaring di gua-gua ini. Dari luar, kecuali tentakel yang berantakan, tidak melihat apa-apa. Saat Luo Zeng dengan hati-hati mengamati dinding gunung, Feng Ge mengulurkan jarinya ke depan. Telah sampai di ujung, adalah lembah bundar. Dinding lembah juga diukir dengan karakter Sanskerta yang besar, dan dinding gunung ditutupi dengan gua segitiga yang padat, dan banyak monster tentakel yang dimasukkan ke dalamnya. Namun, tatapan Luo Zeng tertuju pada tengah lembah, di mana kegelapan tiba-tiba berhenti.
Sinar matahari yang lembut menembus dari ketinggian yang sangat tinggi seperti pedang tajam, jarak yang dicakup oleh cahaya ini hanya beberapa meter jauhnya, dan sebuah batu nisan bermandikan di dalamnya. Meskipun Luo Zeng tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya ini, mengapa itu muncul di dalam domain gelap, tetapi dia yakin bahwa dunia di sekitar Zhang Su bukanlah domain gelap. 2950